رمضان كان وفرحنا بو بعد غيابه. أهلا رمضان غنوا شهر الطول غنوا أهلا رمضان رمضان جانا. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Anak-anak, hari ini anak puasa, semoga tetap semangat ya puasanya. Hari ini kegiatan Pondok Ramadan hari pertama dan Ibu akan membahas tentang materi Toharoh. Simak videonya. Materi Pondok Ramadan Toharoh atau bersuci. Pengertian Toharoh. Toharoh secara bahasa adalah bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis dan hadas menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hukum toharoh adalah wajib. Selanjutnya adalah macam-macam bersuci atau toharoh. Satu, wudu. 2. Tayamum. 3. Mandi wajib. Pengertian najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah, misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk salat, misalnya kentut, buang air besar, buang air kecil. Macam-macam najis terdiri dari najis mukafafah, najis mutawasitoh, najis mughalazah. Nah, hari ini dari macam-macam toharoh tadi, Ibu akan menjelaskan tentang wudu dan tayamum ya anak-anak. Wudu. Pengertian wudu. Wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Syarat-syarat wudu. Adapun syarat-syarat untuk berwudu antara lain: 1. Beragama Islam, 2. Tidak berhadas besar, 3. Air yang digunakan harus tohur atau suci, yang keempat adalah tamyiz, yang kelima menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya adalah rukun wudu. Adapun rukun wudu antara lain: 1. Niat. Adapun bacaan wudu adalah nawaitu wudu'a rirofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kecil kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Selain dari rukun wudu di atas berarti merupakan sunnah wudu. Anak-anak, wudu dianggap sah jika gerakan wudu yang terdapat dalam rukun wudu dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah tata cara berwudu. Ya anak-anak, tata cara wudu. Di dalam gerakan tata cara wudu terdapat rukun wudu. Ibu tadi sudah menjelaskan, yaitu rukun wudu ada 6, yaitu 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh tangan sampai siku, 4. Membasuh rambut, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Nah, di dalam gerakan wudu yang termasuk rukun wudu itu harus dilakukan secara baik dan benar dan dianggap sah ya wudunya. Jadi jika anak-anak melakukan gerakan wudu yang termasuk rukun wudu tadi, berarti wudunya dianggap sah ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai tata cara wudu, Ibu jelaskan sedikit ya tentang pada saat anak-anak cewek kelas 5 yang sudah akil balik ya.
jika anak-anak cewek yang sudah akil balik itu berada di tempat umum dan berada di keramaian, ya. Misalnya pada saat tempat wudhunya itu jadi satu, jadi antara tempat wudhu wanita dan tempat wudhu wanita dengan tempat wudhu laki-laki itu jadi satu. Nah, pada saat anak-anak wudhu itu boleh tidak dilepas, ya, boleh jilbabnya tidak dilepas. Nah, pada saat membasuh muka, ya anak-anak, pada saat membasuh muka itu kita percikan saja, jadi 1, 2, 3. Nah, percikan saja. Terus untuk membasuh rambut ini bisa diginikan, ya, maaf ya tadi, untuk membasuh rambut ini bisa percikan 3 kali segini atau kayak gini. Nah, jadi di ujungnya. Kalau untuk membasuh muka biasanya seperti ini, ya, tapi tanpa melepas jilbab. Terus yang terakhir adalah pada saat ini membasuh tangan, ini tidak bisa tidak dilengkukkan, ya, jadi bisa diginikan tanpa dilengkukkan bajunya, seperti itu, ya, untuk cewek yang sudah akil balik, ya. Kalau untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 yang tidak akil balik, berada di tempat umum atau berada di rumah, bisa dilepas jilbabnya, ya. Biasanya kalau di sekolah itu sampai segini, ya, jilbabnya di segini, dan ini harus benar-benar keningnya harus kelihatan semuanya, termasuk cowok itu, terutama cowok itu pada saat membasuh rambut harus sampai basah rambutnya, sampai gini. Jadi pada saat membasuh rambut ini, ya, gini sampai basah. Nah, untuk membasuh kaki itu berada di ujung kaki sampai mata kaki, ya. Ada yang sampai ke lutut, tapi kebanyakan dari ujung kaki sampai mata kaki, seperti itu. Nah, anak-anak, kita mulai tata cara wudhunya. Yang pertama adalah niat. Nah, kira-kira anak-anak, ya, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu apakah ada yang bisa niat wudhu, ya. Kalau untuk kelas 4, kelas 5 pasti bisa niat wudhunya. Nah, anak-anak, kita baca wudhunya, ya, kita praktekkan, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu wudu'a birofil hadasil asgoril fardolillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a birofil hadasil asgoril fardolillahi ta'ala, ya anak-anak, ya. Jadi setelah niat kita berkumur-kumur, ya. Setelah niat adalah berkumur-kumur dan membasuh hidung, ya. Setelah itu membasuh muka, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video tata cara wudhu yang paling benar dan simak video berikut. Berwudu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam 1 cidukan tangan. Perhatikan contoh video berikut. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Yang keempat, pencuci atau membasuh wajah. Perhatikan video berikut sebagai prakteknya. Mencuci wajah 3 kali.
Kelima, mencuci tangan sampai sikut. Lihat video berikut dan perhatikan videonya. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Keenam, mengusap kepala dari depan ke belakang dan kembali ke depan kepala lalu mengusap telinga. Lihat contoh dalam video berikut. Ketujuh, mencuci kaki sampai mata kaki. Lihat contoh dalam video berikut. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki 3 kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Setelah selesai berwudu, berdoa dengan bacaan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, anak-anak, apakah sudah paham materi wudu yang tadi? Selanjutnya adalah materi tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah mensucikan diri sebagai pengganti wudu yang dilakukan karena tidak ada air. Mensucikan dengan tayamum menggunakan debu atau pasir. Syarat sah tayamum ada 4 ya anak-anak. Terus selanjutnya adalah rukun tayamum. Niat yang kedua mensucikan, yang ketiga menyapu. Terus yang sunnah tayamum, 1 membaca basmalah, yang kedua menghadap ke arah kiblat, yang ketiga membaca ketika selesai tayamum, yang keempat mendahulukan, yang kelima membagi, yang keenam menggosok. Tata cara tayamum. Simak video berikut ya anak untuk tata cara tayamumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan pada debu atau pasir, kemudian meniupnya. Lalu mengusapkan telapak tangan ke muka sampai rata. Kita ulangi menepukkan kedua telapak tangan pada debu, kemudian meniupnya, dilanjutkan mengusapkannya ke balik telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi tersebut.
dan tetap semangat puasanya ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.